Perkenalkan, nama saya Daryl Menik dari kelas 5T2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi 4, mata kuliah AI, tentang pemodelan dalam MSS, model statistik, digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan pemrograman dalam tool software pengembangan DSS. Lalu ada mode finansial, untuk pengembangan laporan, pemasukan, dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Kalau model optimasi dibuat menggunakan model management science yang disebut pendekatan linear programming. Lalu untuk menggunakan model ini, DSS perlu ditemukan untuk berhubungan dengan software yang lain. Lalu aspek dalam pemodelan. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Scanning, interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat. Lalu masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Lalu ada identifikasi variabel, variabel keputusan, hasil, track dikontrol, dan lain-lain. Perkiraan, ini penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Lalu ada model dan manajemen model. Model statistis dan dinamis. Analisis statis, model statis mengambil suatu kejadian saja dalam satu situasi. Dalam kejadian tersebut sebenarnya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contohnya, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai pembuat sendiri atau membeli suatu produk. Lalu analisis dinamis, digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Dan ini tergantung pada waktu. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Lalu ketidakpastian, dan risiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Lalu selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Lalu situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Lalu diagram pengaruh. Presentasi grafis dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Format standar segi 4 dengan variabel keputusan, lingkaran variabel yang tidak dapat dikontrol, oval variabel hasil. Lalu contoh diagram model laba. Laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran, pendapatan sama dengan unit terjual kali unit harga, unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan, pengeluaran sama dengan unit cost kali unit terjual ditambahkan biaya tetap. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Contohnya, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Lalu pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki dua keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis mulai dari masalah, lalu dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Lalu ada optimasi dengan pemrograman matematis, digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial, untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air, di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Lalu karakteristik, sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi, resource digunakan dalam produksi produk atau service, lalu ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Lalu ada asumsi, hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Linear Programming atau LP, untuk membuat level hue paling tidak 250 derajat, efek dari alpha atau sendirian pada hue dapat ditulis sebagai berikut. Perumusan umum dan instalasi. Optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Koefisien menyatakan tingkat atau derajat minimal nilai dari fungsi tujuan
meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi atau unit setiap decision variabel. Lalu ada constraint batasan, maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatas. Lalu ada keuntungan simulasi. Teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungan. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah dengan resiko yang lebih kecil. Kalau ada simulasi metodologi, pertama definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, evaluasi hasil, implementasi. Lalu ada tipe simulasi. Simulasi bergantung waktu, time dependent, versus simulasi tak bergantung waktu atau time independent. Time independent mengacu pada situasi di mana penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Percobaan dalam simulasi. Untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak. Keluarkan bilangan besar acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Catat ukuran kinerja dan variannya. Jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Ulangi langkah 5-7 untuk berbagai alternatif. Berikan nilai ukuran kinerja dan confidence interval berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Keuntungan heuristik mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah lain, menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman, dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrograman komputer yang tak perlu, seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Masalah-masalah dalam penggunaan heuristik ini mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik serupa dengan simulasi bertitik tolak pada perspektif global. Kesimpulan, model membantu peran utama dalam GSS terdiri dari beberapa jenis. Manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa berupa statis atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi certain, lalu ada risiko atau uncertainty. Utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan. Bagian utama dari LP adalah objective function, decision variable, dan constraint. Simulasi banyak dilakukan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Sekian, terima kasih.